Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Setelah putusan sidang perceraian dari Paula dan juga Baim, sepertinya drama ini belum akan segera berakhir. Karena seperti kalian tahu, Paula mendatangi Komisi Yudisial dan menyatakan bahwa adanya kayak kecurigaan dan dugaan tentang pelanggaran etika yang dilakukan oleh Yang Mulia Hakim dalam persidangan mereka. Poin yang paling digarisbawahi adalah terkait dengan statement Paula dikategorikan sebagai istri yang durhaka dengan isu terkait dengan perselingkuhan tersebut. Paula mengatakan dengan tegas dalam persidangan yang tertutup tersebut tidak ada bukti yang menunjukkan ke arah sana. Tetapi dalam dunia hukum kalian sudah tahu ya, berkali-kali aku ingatkan bahwa ada 5 jenis alat bukti dan dibutuhkan 2 alat bukti untuk menentukan satu hal itu fakta. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan juga surat. Dan hakim itu boleh cuma punya satu alat bukti plus dengan keyakinannya untuk menjadi dasar putusan. Ada sejumlah kuasa hukum yang sepertinya kompak dalam tanda kutip adalah mendukung Paula. Mendukungnya bukan berarti mengatakan ini perbuatannya benar atau salah, tapi adalah terkait dengan hasil-hasil persidangannya yang menjadi penyebab terkait dengan dalam kategori adalah aib begitu ya. Kan ada orang ketiga, bahkan disebutkan inisial nama pria tersebut oleh humas dari pengadilan agama tersebut. Ada NS kan disebutkan di situ dan masyarakat juga sudah mengetahui sepertinya ke arah mana. Nah ini yang dikritisi gitu teman-teman. Katanya itu tidak boleh diungkapkan. Itu adalah salah satu bentuk pelanggaran hukum. Nah kita coba lihat dulu sebelum kita bahas ada sejumlah keterangan dari ahli hukum dari perkawinan di sini. Kita bahas adalah postingan dari Hotman Paris yang memang dia termasuk yang mendukung Paula. Mendukung Paula, salah satu statementnya kemarin kan dia bilang begini, kok hakim itu mengatakan adanya tentang perselingkuhan. Memang ada bukti rekamannya, dia begituan. Ya, kalian tahu lah ya, untuk menunjukkan satu hal itu fakta juga ada keyakinan dari hakim dan ada petunjuk-petunjuk yang lainnya. Yang diposting Bang Hotman di sini adalah chattingan, dugaannya dengan Paula Verhoeven gitu ya. Siang Bang Hotman, semoga sehat selalu, salam kenal. Terima kasih responnya untuk membela saya. Saya terharu sekali. Jujur, saya memang terpukul disudutkan seperti ini dan dipermalukan satu Indonesia. Kalau memungkinkan, saya ingin berdiskusi juga Bang Hotman dan juga kuasa hukum saya. Karena saya pengen sekali dibantuin sama Bang Hotman juga. Mohon bantuan dan arahan baiknya. Paula juga sudah punya kuasa hukum, tetapi yang diperjuangkan kalau aku lihat sekarang ini adalah Paula bukan cuma sekedar apa ya menang-menangan di mana pengadilan, tapi dia juga pengen nama baiknya lebih ke masalah hukum sosial. Karena kan di keterangannya Baim kemarin dikatakan dengan tegas bahwa Baim itu dari awal memang pengennya adalah joint custody atau hak asuhnya itu memang di bawah dari kedua belah pihak, Paula dan juga dirinya. Cuma Paula yang ngotot katanya tidak mau berbagi hak asuh, maunya dia seutuhnya. Ya, kalian sudah paham ya di video kemarin kita bahas. Di bagian berikutnya ini, semakin jelas bahwa yang poin utamanya memang antara Baim dan Paula tuh bukan lagi masalah anak sebenarnya, tapi lebih ke masalah urusan sakit hati masing-masing. Baim, dia masih memiliki sakit hati karena menurut versi dia, memang Paula begitu, memiliki idaman lain seperti itu. Tapi menurut Paula dia juga sakit hati kan, dia sempat ngomong ya waktu di proses sidang setempat dari hakim yang mendatangi 3 lokasi tempat kediaman kedua putranya, kan Paula sempat ngomong kalau mau cerai ya cerai aja katanya begitu. Dia juga sudah ada sakit hati, cuman dia lebih ke masalah ya sama lagi memenangkan hati atau publik ini ya, gimana yang lebih banyak didukungnya seperti itu. Berikutnya dikatakan begini, ini kayak pesan ya antara Paula dan juga Bang Hotman. Siang Bang Hotman, oke. Katanya Bang Hotman kan setelah ngebales tadi, aku di Bali, Senin temu katanya. Oh, ini apa nih? Pengen sekali ketemu, oke berarti itu dipesan ya, diposting gitu, pengen ketemu. Bang Hotmannya lagi di Bali saat ini. Ya, kita lihat nanti nih, apakah ini adalah langkah baru yang akan merubah permainan, dan Hotman Paris Official juga mengatakan ini adalah DM dari Paula.
Kan aneh juga ya, kenapa kok Paula sudah punya kuasa hukum masih minta bantuan dari Bang Hotman? Ya, ini ada strategi-strategi yang memang luar biasa sedang terjadi di antara kedua belah pihak. Bahkan kuasa hukum dari Baim pun juga sempat menyatakan terkait dengan, nggak tahu nih benar atau enggak, katanya Paula menderita sakit kritis. Apa itu sakit kritisnya? Banyak teka-teki ya, apakah ini penyakit yang sifatnya fisik atau yang mental? Nah ini kan banyak hal-hal yang sudah terpublikasikan dan yang ini dikritisi oleh sejumlah ahli hukum. Ada Elsa Syarif yang mengatakan begini bahwa sidang perkawinan itu seluruhnya tertutup untuk umum. Hal-hal yang dipermasalahkan hanya untuk mereka. Kalau diungkapkan, itu sudah termasuk dalam pelanggaran hukum. Maksudnya gimana Bu Elsa? Ini cuplikannya ya. Memang tidak bisa diungkapkan kepada umum. Itu memang pelanggaran hukum sekali kalau diungkapkan. Karena itu bisa perkawinan itu ada anak. Itu anak itu tidak ada namanya bekas ibu dan maupun bekas bapak. Dan itu jangan memberikan gambaran kebencian terhadap anak. Penjelasannya kalau bagian itu lebih ke subjektif ya, karena ada anak-anak yang harus dilindungi. Cuman kenapa alasan ini sampai terbuka? Ya memang kita harus akui ada keterangan dari Humas Pengadilan Agama yang membacakan dengan detail poin-poin apa saja. Dikatakan memang terbukti yang dituduhkan oleh Baim bahwa memang ada pria idaman lain tersebut. Itu kan diungkapkan dengan jelas. Apa yang mendasari Bu Elsa bahwa dalam dunia hukum tidak boleh disampaikan hal tersebut? Coba kita dengar keterangan dari pakar hukum lainnya. Ini adalah pakar hukum perkawinan, Ibu Neng Nubaidah, yang juga mengatakan sama bahwa wajib tertutup kecuali saat keputusan, tapi isi dari perceraian tidak boleh dibuka di umum karena ada hak anak-anak yang harus dilindungi. Jadi proses persidangannya memang tertutup kan ya, dan untuk proses pembacaannya boleh katanya dibacakan, tetapi poin-poin yang menjadi permasalahan tidak boleh disebarkan. Ini penjelasan dari Neng Jubaidah. Setiap persidangan terkait dengan perkawinan di dalam undang-undang peradilan agama itu memang wajib tertutup, kecuali ketika keputusan atau itu kalau ini kan penetapan ya, itu memang harus terbuka. Waktu penetapan, aku lihat di jejak digital justru malah tidak ada ya terbukanya. Karena kan waktu itu yang hadir itu adalah Baim beserta dengan keluarganya, kakak-kakaknya kan hadir juga di situ sama kuasa hukumnya, tapi Paula tidak hadir pada saat sidang putusannya. Terus pada saat di sana dikatakan, oh untuk sidang putusannya tidak akan dibacakan, tidak akan diumumkan, tetapi akan langsung diupload. Kalian bisa membaca langsung tuntutannya dan hasil putusannya adalah di website dari pengadilan agama tersebut. Ini kok bertolak belakang, karena ini kan hukum buatan manusia, pasti bakal ada update-update-nya. Pasalnya apa Bu? Yang melandasi statement bahwa untuk hasil persidangan atau permasalahan dalam sebuah hubungan seperti ini tidak boleh diumumkan, apa dasar hukumnya? Coba kita simak lanjutannya berikut ini. Isi dari katakanlah alasan-alasan perceraian dan sebagainya itu tidak boleh dibuka di muka umum. Itu rahasia internal pribadi. Karena kalau saya melihatnya itu adalah, katakanlah tadi Ibu Elsa menyampaikan tentang anak, ada hak-hak anak di situ untuk tetap dilindungi. Ada hak-hak anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya, sekalipun ada alasan hukum atau alasan lain untuk demi kepentingan anak. Berarti kalau aku tangkap ini adalah bagian interpretasi ya. Aku juga pengen tahu sebenarnya kalau kalian tahu, adakah kasus lain yang berhubungan perceraian seperti ini kemudian pada saat di-upload data-datanya kemudian menjadi viral. Kayaknya ada juga ya. Setahu aku dulu ada beberapa kasus selebriti juga seperti ini kan ya. Oh baru ketahuan penyebabnya apa, semuanya muncul di situ. Nah yang disampaikan dari kedua ahli hukum ini, Elsa Syarif dan juga Neng Jubaidah ya, ini kan kondisinya adalah selalu mempertimbangkan masalah anaknya, anak-anak dari pernikahan mereka. Karena tidak ada namanya bekas anak dan bekas bapak. Jangan meninggalkan kebencian terhadap salah satunya. Harusnya dikatakan hal yang bagus dan kondusif walaupun mereka berpisah agar tidak merusak perkembangan kejiwaan dari anak. Itu adalah dalam kondisi tertentu. Tetapi kan dalam hubungan seperti ini, kita itu
tidak bisa disamaratakan. Kalau kondisinya gitu, kita mengandaikan, seandainya begini, mengikuti nasihat dari para ahli hukum ini, tidak dipublikasikan, walaupun hakim atau pengadilan agama sudah mengumumkan apa penyebabnya, sebelum adanya pengumuman tersebut pun Baim sudah mengatakan ke media. Seandainya tidak ada peristiwa tersebut disampaikan, efek buruknya adalah Baim akan terus menjadi bulan-bulanan netizen. Kalau kalian lihat di Instagramnya Baim itu, sampai sekarang hujatannya masih banyak banget. Masih inget banget ya, Baim itu dijulukin katanya suami yang pelit. Kemudian apalagi suami yang memisahkan, bapak misahkan anak-anak dengan ibunya, kemudian suka kasar dan sebagainya. Itu kan banyak ya framing-framing ke arah sana. Cuman dengan putusan sidang kemarin, yang walaupun Baim harus tetap memberikan nafkah sekitar 1 miliar rupiah, dari tuntutannya mungkin sekitar 4 miliar atau 3 miliar ya, please correct me if I'm wrong, yang dikabulkan cuma 1 miliar gitu, itu kan menjadi salah satu indikasi bahwa kondisinya nggak seperti itu. Kalau Baim tidak melakukan seperti itu, ya Baim akan punya jejak digital yang buruk. Kayak ibarat kata ini udah kayak pertarungan gitu, antara ibunya yang buruk atau bapaknya yang buruk. Nggak bisa dua-duanya baik. Karena logikanya kalau seandainya Baim diem aja ya, nanti anak-anaknya pada saat ngebaca jejak digital, oh ternyata ayah seperti itu ya, A, B, C, dan D. Karena dari pihak lawannya pun juga tidak tinggal diam. Strategi dari Paula, kalau aku cek jejak digital, dia itu strateginya kayak pasif aktif. Kelihatannya diem, kalem, tidak menyerang, tapi memberikan hal-hal yang luar biasa. Misalnya kayak postingan dia di Instagramnya, katanya waktu anak-anaknya bilang mama atau ibu atau panggilannya apa, jangan di sini nanti dimarahin sama papa begitu. Itu kan dugaan-dugaan kayak framing yang akan menjatuhkan Baim gitu. Jadi memang serba salah nih ya. Kondisinya tidak seideal itu. Kalau Baim cuma diem aja bakal habis dia begitu. Nah, terus ada salah satu pesan dari Elsa Syarif ya, yang mengatakan bahwa kalau istri itu tidak baik, itu juga akibat dari didikan suami. Oke, ini tidak bisa dipungkiri, ada salah satu kontribusi yang harus ada pertimbangan sendiri ya. Kita bilang ibu kita melakukan sesuatu yang tidak baik, terus apa nggak sedih? Ya, pasti sedih ya, cuman bagiannya itu loh, waktu Bu Elsa bilang ada bagian itu dia merusak kejiwaan anak, dan juga sekarang jadi ribut, lapor sana lapor sini, semua orang setiap kali ya namanya wartawan ya, tentu kan dia mengulang basicnya. Oke. Pemberitaan-pemberitaan yang terus berulang itu pasti juga akan menjadi jejak digital. Cuman ya ini sudah terjadi teman-teman, karena kalau Baim cuma diem doang ya pasti bakal terjadi hal sebaliknya. Aku juga sebenarnya sangat kasihan ya melihat Paula, dan sekarang beritanya hasil dari sidangnya seperti ini, makanya dia sekarang sedang berjuang, sepertinya bukan lagi untuk mendapatkan hak asuh anak, tapi sepertinya untuk membersihkan namanya begitu. Cuma kan sosok pria yang diduga inisial NS tersebut yang disebutkan dalam hasil putusan sidang kemarin, itu juga kan ditantang sama Baim untuk datang, untuk minta maaf, untuk ketemu. Tapi kan dia tidak ada konfirmasinya. Bahkan pada saat dia dipanggil untuk menjadi saksi dalam persidangan pun, dia tidak hadir. Kenapa enggak? Kalau memang tidak benar, tidak ada peristiwa yang dituduhkan oleh Baim, kenapa tidak hadir di persidangan tempat untuk pembuktian bahwa Baim itu cuma cemburu doang, tidak ada peristiwa tersebut, tapi malah kesannya dia kabur. Baim dengan tegas mengatakan bukan hanya setahun terakhir tidak mau ketemu sama Baim walaupun sudah dicari-cari, tapi juga tidak hadir pada saat dipanggil persidangan. Ini unik sekali teman-teman. Oke, itu dulu yang bisa aku update mengenai drama antara Baim dan Paula yang sepertinya masih akan terus berlanjut. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.